Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada siang hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan suatu kajian singkat yang berjudul Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita awali kajian singkat ini dengan mengutip sebuah perkataan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ia berkata bahwa yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bertakwa. Kata beliau, qalat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa zatuqa. Kata beliau, tidaklah mencintai Rasulullah SAW kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mencintai Rasulullah SAW itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita lihat manzilatu mahabbatin Nabi SAW, yaitu kedudukan mencintai Nabi SAW. Ya alam akhil karim, anna mahabbatan Nabi SAW wajibatun. Ketahuilah wahai saudara yang mulia, bahwa mencintai Nabi SAW itu hukumnya adalah wajib. Kita sebagai seorang muslim wajib atas kita untuk mencintai Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum," katakanlah jika seandainya bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan juga saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan juga harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan juga tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, apabila semua itu lebih kalian cintai daripada kecintaan kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilihi dan lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu maka tunggulah kehancuran oleh kalian, hatta ya'ti Allah bi amri, hingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, al-Imam al-Qurtubi rahimahullah beliau mengatakan, wa fil ayati dalilun ala wujubi hubbillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wala khilafa fi zalik. Dalam ayat ini, dalam surah At-Taubah ayat 24, kata al-Qurtubi, ada dalilun ala wujubi hubbillahi wa rasulih. Ada dalil yang menunjukkan wajibnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wala khilafa fi zalik, dan tidak ada khilaf dalam masalah tersebut. Jadi ayat 24 surah At-Taubah ini, kata Al-Qurtubi, ayat ini adalah menunjukkan wajibnya kita sebagai orang muslim untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada permasalahan, tidak ada perselisihan ulama dalam hal itu. Wa anna zalika muqaddamun ala kulli mahbubin, dan hal itu, yaitu kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya, didahulukan dari segala yang dicintai. Yang dicintai oleh manusia dalam kehidupannya banyak, tapi yang paling utama untuk dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya dalilun alal imani shadiq, dan cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah dalil akan iman yang benar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah seseorang di antara kalian sempurna imannya hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku, kata Rasul, lebih dicintainya, min malihi ketimbang hartanya, wa waladihi dan anaknya, wan nasi ajmain, dan juga dia lebih mencintai aku dari segenap manusia, dari seluruh manusia. Kata Rasulullah SAW, kita tidak akan sempurna imannya sebelum kita menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW lebih daripada kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, terhadap harta kita, dan terhadap segenap manusia. Segenap manusia termasuk diantaranya orang-orang yang paling dekat dengan kita, ya ibu dan bapak kita, keluarga kita, anak kita, istri kita dan sebagainya.
ya kita harus mengutamakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua mahbubat yang lain, dari semua yang dicintai yang lainnya. Walaysa hadzal hubbu mujarrada atifatin jawfa. Ya, cinta kepada Rasulullah SAW itu bukan sebatas emosional yang kering. Wa innama huwa hubbun haqiqiyyun nabi'un minal qalbi. Akan tetapi dia adalah cinta yang sejati, yang tumbuh, yang muncul dari hati. Wa minal aqli, dan juga dari akal. Ma'an, secara sekaligus. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW itu bukan emosional, bukan cinta yang emosional, tapi cinta yang didasari oleh kecintaan yang sebenarnya, yang tumbuh dari hati, yang disertai dengan akal pikiran, ya. Wa dalilu sidqi tilkal mahabbati huwa ittiba'ul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti bahwa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buktinya adalah kita mengikuti al-Mustafa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kulli ma amara bihi, dalam setiap yang beliau perintahkan, au naha anhu, atau setiap yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fal muhibbu muti'un daiman liman yuhibbuhu. Karena orang yang mencintai akan selalu patuh, ya, kepada yang dia cintai. Karena orang yang mencintai sesuatu akan selalu patuh, akan selalu taat kepada yang ia cintai. Walizalika qila, oleh karena itu dikatakan, lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Seandainya cinta engkau benar, maka engkau akan mematuhinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena orang yang mencintai akan patuh kepada yang ia cintai. Jadi, ya, cinta kita kepada Rasulullah SAW bukanlah, ya, perasaan, bukanlah emosional yang kering tanpa ada buktinya. Tapi cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah cinta yang bersih, yang jernih, yang murni, yang tumbuh dari akal dan hati kita, dan dibuktikan oleh ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengerjakan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti dikatakan bahwa orang yang mencintai sesuatu, dia akan patuh kepada yang dicintainya. Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, mengklaim bahwa diri kita cinta kepada Rasulullah, maka kita harus mengikuti setiap yang beliau perintahkan dan menjauhi setiap yang dilarang oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat alamatu muhabbatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda seseorang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-alamatul ula, tanda cinta yang pertama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tamanni ru'yatihi, yaitu berharap bertemu dan melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena orang yang mencintai sesuatu, ia ingin bertemu dengan yang dicintainya. Orang yang mengatakan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mesti berharap bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mesti berimpian untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min asyaddi ummati li hubban, di antara umatku yang paling tinggi rasa cintanya kepadaku, kata Rasulullah SAW, nasun yakununa ba'di, adalah orang-orang yang hidup setelahku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani, ia berharap kalau bisa melihatku, bi ahlihi wa malihi, dengan harta bendanya dan juga dengan hartanya. Jadi kata Rasulullah SAW, dengan keluarganya dan dengan harta bendanya. Jadi Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini bahwa di antara orang yang paling tinggi rasa cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang hidup setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berharap agar bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, punya impian untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harta bendanya dan dengan keluarganya. Itu adalah di antara tanda tingginya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatamanni ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam dalilun ala sidqi mahabbatihi. Berharap melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti jujurnya kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya harapan bagi kita untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukti bahwa kita, ya, benar-benar jujur dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kalau orang mencintai sesuatu, dia ingin melihatnya. Banyak orang, ya, menjadi pencinta, penggemar, jadi fans seorang pemain sepak bola, seorang artis, seorang penyanyi, dia ingin melihat, bahkan dia sudi membayar dengan bayar yang mahal, mengeluarkan uang yang banyak agar melihat apa yang dia cintai, agar melihat orang yang dicintainya. Kita sebagai umat yang mengklaim cinta kepada Nabi SAW, kita harus, ya, memiliki impian untuk bertemu dengan Nabi SAW.
dan orang yang memiliki impian untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kita tidak mungkin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang ini. Ya, setelah berlalu 14 abad lebih dari meninggalnya Rasulullah SAW, tapi kita senantiasa berharap bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah bukti bahwa kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Liza harisa alaiha salihun. Oleh sebab itu orang-orang saleh ya sangat bersemangat untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tamannahal mukhlisun. Orang-orang yang mukhlis selalu mengharapkannya. Wa hazihi ba'du ahwalihim. Ini beberapa bentuk keadaan-keadaan mereka. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada kecintaanku kepada diriku sendiri. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi. Dan engkau lebih aku cintai daripada kecintaanku kepada anakku sendiri. Wa inni la akunu fil baiti. Dan sesungguhnya aku ada di rumahku. Fa azkuruka, lalu aku teringat kepada engkau wahai Rasulullah. Fama asbir hatta atiya fa anzur ilaika. Namun ya aku teringat kepada engkau ketika aku berada di rumah dengan anakku, dengan keluargaku. Ya, lalu aku teringat kepada engkau wahai Rasulullah. Fama asbir, saya tidak bisa bersabar hatta atiya, hingga aku datang kepada engkau. Fa anzur ilaika, lalu aku melihat engkau. Wa idza zakartu mauti wa mautaka. Lalu ketika aku ingat ya di saat aku telah meninggal dunia, demikian pula di saat engkau telah meninggal dunia wahai Rasulullah, araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Aku tahu ketika engkau sudah dimasukkan ke dalam surga, engkau akan ditinggikan kedudukan engkau bersama para nabiyyin. Wa inni idza dakhaltul jannah khasyitu an la araka. Dan saya, kata sahabat tersebut, jika saya dimasukkan ke dalam surga, saya khawatir tidak bisa melihat engkau. Ini sahabat, ya, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Ia mengungkapkan kecintaannya yang begitu besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia menyatakan di hadapan Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai daripada anak-anakku sendiri. Ya, ketika aku di rumah, aku teringat akan engkau wahai Rasulullah. Aku tidak bisa bersabar. Aku ingin cepat-cepat datang ke hadapan engkau, melihat engkau. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, seandainya saya dan engkau telah meninggal wahai Rasulullah, lalu engkau diangkat kedudukannya di surga ya bersama para nabi, sementara aku kalau masuk surga ya tidak akan bertemu dengan engkau. Ya, tidak bisa melihat engkau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falam yurudda alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab ya pernyataan sahabat itu sama sekali. Hatta nazala Jibril alaihi salam bihasil ayati, hingga Jibril datang membawa ayat ini turun. Ayat apa itu? Yaitu dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiq, dari kalangan para syuhada dan juga orang-orang yang saleh. Ya. Jadi sahabat tersebut mengungkapkan kecintaannya yang begitu kuat terhadap Rasulullah SAW, dan dia khawatir kalau nanti di surga Rasulullah SAW masuk surga, dia juga masuk surga, tapi tidak akan bertemu karena pasti kita meyakini bahwa kedudukan Rasulullah teramat tinggi di surga. Ya, Rasulullah SAW tidak menanggapi pernyataan sahabat tersebut hingga Allah SWT menurunkan firman-Nya, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dari kalangan as-siddiqin, wasyuhada, dari orang-orang yang mati syahid, dan juga dari orang yang saleh. Maka orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, ya, yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mereka akan berkumpul dengan Nabi SAW. Tanda yang kedua orang cinta kepada Nabi SAW adalah tamanni ru'yati syai'in min atharihi, berharap ya melihat sesuatu dari bekas-bekas peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ahadu ashabi Ubaidah As-Salmani li Ubaidah. Salah seorang sahabat Ubaidah As-Salmani, dia berkata kepada Ubaidah. Apa kata sahabat Ubaidah As-Salmani ini? Inna indana min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an min qibali Anas bin Malik.
Sesungguhnya kata sahabat Ubaidah As-Salmani ini, bahwa di sisi kami ada ya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Anas ibnu Malik. Faqala, maka Ubaidah As-Salmani berkata, la an yakuna indi minhu sya'ratun ahabbu ilayya min kulli safra'i wa bayda. Seandainya di sisi saya ada sehelai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu aku lebih cintai daripada ya seluruh emas dan perak. Safra artinya emas, bayda artinya perak. Ala zahril ardi, yang ada di muka bumi ini. Jadi ada seorang sahabat Ubaidah As-Salmani, dia mengatakan kepada beliau bahwa dia memiliki beberapa helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia terima dari salah seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik, yang hidupnya panjang. Maka kata Ubaidah As-Salmani, seandainya saya memiliki satu helai rambut saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu aku lebih cintai daripada seluruh emas dan perak yang ada di muka bumi ini. Ya. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mu'alliqan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau berkata mengomentari kejadian tersebut atau keterangan tersebut, riwayat tersebut. Hazal qawlu min Ubaidah. Ini ucapan dari Ubaidah. Huwa mi'yaru kamalil hubbi. Dia adalah ukuran kesempurnaan cinta. Wa huwa an yu'thiru sya'ratan nabawiyatan ala kulli zahabin wa fiddati bi aidin nas. Yaitu dia lebih mengutamakan sehelai rambut Nabi dari semua emas dan perak yang ada di tangan manusia. Jadi ukuran kecintaan seorang sahabat ya atau seorang muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia ingin melihat sesuatu dari bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia mau membelinya dengan harga yang mahal ya kalau itu benar-benar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mislu hadza yaquluhu hadzal imam ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 50 sana. Dan seperti ini diucapkan oleh imam ini setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 50 tahun. Setelah 50 tahun dari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa man lazina quluhu nahnu fi waqtina law wajadna ba'da sya'ratin bi isnadin sabitin. Ya, lalu apa yang akan kita katakan pada waktu kita sekarang ini, kata Az-Zahabi, seandainya kita mendapatkan beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sabit, dengan sanad yang kuat. Jadi harus ada sanad yang kuat yang menyatakan itu memang peninggalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebatas klaim ya, seperti orang mengatakan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang ya, padahal kita lurus, padahal kita mengetahui dalam riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya tidak panjang ya, tidak lurus. Tentu bukan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menyatakan suatu peninggalan dari Nabi SAW harus berdasarkan kepada isnad thabit, yaitu berdasarkan kepada sanad yang kuat. Ya, kemudian di antara tanda cinta kepada Nabi SAW yang selanjutnya, bazlun nafsi wan nafisi dunahu, yaitu mengorbankan diri dan segala yang berharga terhadap Nabi SAW. Ya, mengorbankan diri dan mengorbankan an-nafis, yaitu sesuatu yang berharga, mungkin harta benda, mungkin emas dan sebagainya, demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan betapa sahabat mau berkorban segala sesuatu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Talhah bin Ubaidillah pada saat perang Uhud. Dari Jabir dia mengatakan, "Lamma kana yaum Uhud wa walan nasu kana Rasulullah SAW fi nahiyatin fi 12 rajulan." Ketika terjadi perang Uhud dan orang-orang ya melarikan diri, di saat itu Rasulullah SAW berada di suatu sisi. Di sana ada 12 orang laki-laki minal ansar, dari kalangan ansar. Wa fihim Talhah bin Ubaidillah, di antara mereka terdapat Talhah bin Ubaidillah. Fa adrakahumul musyrikun, dan orang-orang musyrik mendapati mereka. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu menoleh, waqala, dan beliau bersabda, "Manil qaum, siapakah yang akan menyerang kaum tersebut?" Qala Talhah, "Ana." Maka Talhah mengatakan, "Saya." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kama kunta." Kata Rasulullah SAW kepada Talhah, "Tetaplah dalam keadaan kamu." Faqala rajulun minal ansari, "Ana ya Rasulullah." Seseorang dari Ansar berkata, "Saya wahai Rasulullah yang akan memerangi mereka." Faqala anta. Rasulullah SAW mengatakan, kamu yang akan memerangi mereka.
faqatala hatta qutil, maka lelaki tersebut berperang dengan orang-orang musyrik sampai ia terbunuh. Summal tafata faizal musyrikun, kemudian Rasulullah SAW ya menoleh, ternyata di sana ada orang-orang musyrik juga. Faqala man lil qaum, maka saat itu Rasulullah SAW bersabda, man lil qaumi, siapa yang akan memerangi kaum tersebut? Faqala Talhatu ana, Talha mengatakan saya wahai Rasulullah. Qala kama kunta, Rasulullah SAW kembali bersabda, tetap seperti keadaan engkau semula. Faqala rajulun minal ansar ana, seseorang lelaki dari kalangan Ansar mengatakan saya wahai Rasulullah. Faqala anta, Rasulullah SAW bersabda kamulah orangnya yang akan memerangi mereka. Faqatala hatta qutil, lelaki tersebut berperang sampai dia terbunuh. Summal tafata faizal musyrikun, lalu Rasulullah SAW menoleh, ternyata di situ ada orang musyrik lagi. Faqala man lil qaum, saat itu Rasulullah SAW bersabda siapa yang akan memerangi kaum tersebut? Faqala Talhatu ana, Talha mengatakan saya. Kama anta, Rasulullah kembali bersabda tetap seperti keadaan engkau, tetap di tempat engkau. Faqala rajulun minal ansari ana, maka seseorang dari kalangan Ansar mengatakan saya wahai Rasulullah. Faqala anta, Rasulullah mengatakan engkaulah orangnya yang akan berperang melawan mereka. Faqatala hatta qutil, maka lelaki tersebut berperang hingga dia terbunuh. Summa lam yazal yaqulu zalika, kemudian Rasulullah SAW terus mengatakan seperti itu. Wa yakhruju lahum rajulun minal ansar, dan keluar untuk memerangi mereka orang-orang musyrik seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Fa yuqatilu qitala man qablahu hatta yuqtal, lalu dia berperang dengan ganas seperti sahabat-sahabatnya yang terdahulu sampai dia meninggal dunia. Hatta baqiya Rasulullah SAW wa Talha bin Ubaidillah, sehingga yang tersisa saat itu hanya Rasulullah dan Talha bin Ubaidillah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda man lil qaum, siapa yang akan memerangi mereka? Faqala Talhatu ana, maka Talha mengatakan saya wahai Rasulullah. Faqatala Talhatu qital al-11, maka Talha berperang melawan kaum musyrik itu seperti halnya 11 orang terdahulu yang berperang melawan mereka demi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta duribat yadah, sampai tangannya dipenggal. Faqutiat asabi'uhu, lalu jari-jarinya terputus. Faqala his, atau faqala has, maka Talha bin Ubaidillah mengatakan his, ya mengungkapkan rasa sakitnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau qulta bismillah la rafa'atkal malaika." Seandainya kamu mengucapkan bismillah, maka malaikat akan mengangkatmu. Wan nasu yanzurun, dan orang-orang akan melihat engkau. Summa raddallahu musyrikin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan serangan orang-orang musyrik. Ya. Kita lihat bagaimana seorang sahabat yang mulia, Talha bin Ubaidillah, dalam perang Uhud, perang di mana kaum muslimin menderita kekalahan. Di saat Rasulullah SAW berada di satu sisi dari gunung Uhud, di situ ada 11 orang Ansar, ya. Dan orang-orang musyrik melihat Nabi SAW dengan para sahabat, mereka mengejarnya. Ya, ketika orang-orang musyrik sudah dekat dari hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat yang ada pada saat itu, Rasulullah mengatakan siapa yang akan menyerbu, melawan, berperang dengan orang-orang musyrik itu? Talha bin Ubaidillah mengatakan saya wahai Rasulullah. Kemudian ada seorang dari Ansar yang tampil dan berperang sampai dia syahid, ya insyaallah, ya melawan orang-orang musyrik. Kemudian datang lagi orang yang lain, maka Rasulullah SAW juga meminta siapa yang akan berperang melawan mereka. Talha bin Ubaidillah mengatakan saya wahai Rasulullah. Lalu seorang sahabat dari kalangan Ansar mengatakan saya wahai Rasulullah, saya akan berperang melawan dia. Sampai akhirnya orang-orang musyrik itu gugur, dan itu terjadi berkali-kali sampai 11 kali, ya, sampai gugur satu persatu dari kalangan orang Ansar. Ya, bagaimana cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya yang tersisa hanya Nabi SAW dan Talha. Apa kata Nabi SAW? Ya, siapakah yang akan melawan mereka? Kata Talha, saya wahai Rasulullah SAW. Padahal dari awal dia mengatakan saya yang akan memerangi mereka. Saya akan memerangi mereka. Setiap kali Rasulullah SAW minta orang untuk memerangi kaum musyrikin, Talha mengatakan saya siap. Sampai akhirnya Talha, ya orang yang ke-12, ya berperang dengan kaum musyrikin tersebut sampai tangannya, ya dipenggal dan jarinya putus. Maka dia mengeluh rasa sakit. Kemudian kata Rasulullah SAW, seandainya saat itu kamu mengatakan bismillah, maka malaikat akan mengangkatmu, sedangkan orang-orang melihat engkau. Ya, bayangkan bagaimana cintanya
sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau mengorbankan diri mereka sendiri. Lihatlah 11 orang Ansar berkorban, yang dikorbankan adalah diri mereka sendiri, gugur di jalan Allah SWT saat mereka diminta oleh Rasulullah SAW untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan diri mereka sendiri. Sebuah pengorbanan yang sangat besar. Begitu juga dengan Talha. Bagaimana setiap kali Rasulullah meminta orang untuk melawan kaum musyrikin, dia selalu menyebut, saya wahai Rasulullah SAW. Itu adalah sebuah kecintaan yang luar biasa. Ya, kemudian di antara tanda cinta kepada Nabi SAW adalah as-sam'u wa ta'atu, yaitu mendengar dan taat kepada Nabi SAW. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau bersabda, wattiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'atuhu huma ad-dalilu ala mahabbatillahi ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'atuhu, dan menaatinya, huma ad-dalilu ala mahabbatillahi ta'ala. Kedua-duanya, yaitu taat kepada Rasul, dan taat dan mengikuti Rasul dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya merupakan dalil kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah SAW, itu adalah bukti bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, lamma da'atil qulubu mahabbatallahi. Ketika banyak hati yang mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, anzalallahu laha mihnatan ay ikhtibaran hiya qauluhu ta'ala. Ketika banyak hati mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kalian ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Fa qauluhu yuhibbukumullah, maka firman Allah SWT yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, isyaratun ila dalilil mahabbati wa thamaratiha, adalah isyarat kepada dalil mahabbah dan juga buahnya. Fadaliluha ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dalilnya adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa thamaratuha mahabbatun hasilatun, dan buahnya adalah cinta yang dihasilkan. Wa mahabbatuhu lakum man muntafiyatun. Jadi kalau seseorang atau suatu kaum mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia harus membuktikan. Mereka harus membuktikan, dan buktinya adalah mereka mengikuti Rasulullah SAW. Karena orang tidak bisa mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak mungkin orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatuhu lakum muntafiyatun, di mana orang tidak akan bisa dikatakan sebagai yang mencintai Allah Subhanahu wa taala sementara cinta kepada Nabi tidak ada pada dirinya. Oleh sebab itu kalau orang mengatakan saya cinta kepada Allah, dia harus mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada jalan untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalannya Rasulullah SAW. Al-alamatul khamisatu ad-difa'u an sunnatihi. Tanda cinta kepada Rasulullah yang kelima adalah membela sunnahnya. Wa khususan fi hadzal asri, terlebih lagi pada masa ini, zamanil ghurbah, yaitu zaman keterasingan sunnah. Allazi qala anhu al-imam Sahl bin Abdullah At-Tustari, zaman yang dikatakan oleh Sahl bin Abdullah At-Tustari, apa kata beliau? Alaikum bil iqtida'i bil asari wa sunnah. Wajib atas kalian untuk mengikuti asar dan juga mengikuti sunnah. Fa inni akhafu annahu sayati an qalilin, karena saya, kata beliau, khawatir akan datang sebentar lagi suatu zaman, iza zakara insanun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'a bihi fi jami'i ahwalihi zammuhu. Saya khawatir karena sebentar lagi, kata Sahl bin Abdullah At-Tustari, sebentar lagi akan datang zaman di mana jika seseorang menyebutkan Nabi, menyebutkan tentang kewajiban iqtida, mengikuti Nabi SAW dalam segala keadaan, zammuhu, mereka mencelanya, wa nafaru anhu, mereka menjauh darinya, wa tabarra'u minhu, mereka berlepas diri darinya, wa azalluhu wa ahanu, mereka menghinakan dan mereka menyepelekannya. Jadi kata
Sahal ibnu Abdul Atustari, ya, pegang teguhlah oleh kalian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti asar dari para sahabat yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, sebentar lagi akan datang suatu zaman di mana kalau kita menyebutkan tentang Nabi, disebutkan tentang ya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan. Apa yang terjadi? Mereka menghinanya, meremehkannya, menyepelekannya, berlepas diri darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkannya. Hadza wa ahlul hadis fi hadzal asri hum fursanul halaba. Ya, kata Syekh Sa'ad, ya, bahwa ahlul hadis pada masa sekarang ini, ahlul sunnah pada masa sekarang ini, hum fursanul halaba. Mereka adalah, ya, tokoh-tokoh di medan perjuangan menegakkan sunnah. Fahum aqdarun nasu ala kashfi syubuhatil mudillin. Mereka adalah orang yang paling bisa untuk menyingkap kesesatan orang-orang menyesatkan, warad disihamil mulhidin, dan paling bisa membantah, menyanggah panah-panah yang dilepaskan oleh orang-orang yang tersesat. Kemudian di antara tanda cinta kepada Nabi SAW, al-ijtihadu fi nashri sunnatihi wa izhari tariqatihi, yaitu bersungguh-sungguh dalam menyebarkan sunnah Nabi SAW dan juga memperlihatkan jalannya Nabi SAW, menampakkan jalannya Nabi SAW. Jangan malu menyebarkan sunnah Nabi SAW. Jangan malu untuk menampakkan jalannya Nabi, sunnahnya Nabi SAW. Orang-orang yang mengikuti orang-orang kafir saja, mereka tidak pernah malu untuk menampakkan, memperlihatkan kebanggaan mereka, ya, dengan mengikuti orang-orang yang disenangi, yang dijadikan idola oleh mereka. Nah, bagaimana dengan kita yang katanya mengikuti sunnah Nabi SAW? Kita jangan pernah, ya, malas menyebarkan sunnah Rasulullah SAW, dan jangan pernah malu untuk menampakkan tariqahnya, jalannya Nabi SAW. Waqad warada fil hasi ala zalika ahadits, ya, mengenai dorongan untuk menyebarkan sunnah, juga untuk memperlihatkan jalannya Nabi SAW ini, datang banyak hadis. Di antaranya An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda, nadarallahu imra'an, kata Rasulullah SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala menyinari wajah seseorang, sami'a minna syai'an, dia mendengar sesuatu dari kami, mendengar hadis dari Rasulullah SAW, faballaghahu kama sami'ahu, lalu dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Ya, jadi Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah seseorang yang mendengar sebuah hadis dari kami, lalu dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar, tidak ditambahi, tidak dikurang, tidak dirubah maksudnya. Apa doa untuk mereka dari Rasulullah SAW? Doanya adalah semoga Allah menyinari wajah mereka, membuat terang wajah mereka. Farubba muballagin aw amin sami'in, barangkali orang yang disampaikan suatu hadis dari Rasulullah SAW, dia lebih ingat daripada orang yang mendengar sendiri. Nah, inilah beberapa tanda cinta kepada Nabi SAW. Jika tanda-tanda ini ada pada kita, maka kita alhamdulillah termasuk di antara orang-orang yang cinta kepada Nabi SAW. Dan kita harus pertahankan terus. Ya, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang hidup di atas kecintaan kepada Nabi SAW dan meninggal di atas kecintaan kepada Nabi SAW. Dan kalau kita tanda-tanda tersebut, ya, tidak ada pada kita, maka kita harus berusaha untuk menumbuhkan kecintaan dan menciptakan tanda-tanda tersebut dalam diri kita, sehingga termasuklah kita ini di antara orang-orang yang mencintai Nabi SAW dalam kehidupannya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Haza wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.